Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Munandak, peserta FLS 3N tahun 2026, tingkat Provinsi Aceh yang mewakili Kabupaten Pidijaya dari SMA Negeri 1 Tengah D. Pada cabang lomba kriya dengan tema desain interior. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat karya yang berjudul Lampu dari Batok Kelapa. Karya ini berangkat dari gagasan untuk memanfaatkan batok kelapa yang selama ini sering dianggap sebagai limbah menjadi sebuah karya seni kriya yang memiliki nilai fungsi estetika dan filosofi. Apa saja alat dan bahannya? Bahan yang saya gunakan berupa kayu, batok kelapa, lampu, kabel listrik, tali rami, dan sebagainya. Untuk alat pengerjaannya, saya menggunakan mesin gerinda, cat semprot, mesin bor, pemahat, dan alat perkakas lainnya. Lalu bagaimana dengan pengerjaannya? Yuk, mari kita lihat bagaimana saya mengerjakannya. Sebagai pedoman dalam proses pengerjaan, saya menuangkan ide tersebut ke dalam sebuah sketsa. Rancangan ini memuat bentuk lampu, ukuran, konstruksi tiang penyangga, posisi sumber cahaya, hingga penerapan motif ragam hias kakao. Dengan adanya sketsa, setiap tahapan dapat dikerjakan secara lebih terarah dan sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Setelah perencanaan selesai, seluruh alat dan bahan disiapkan sebelum memasuki tahap pengerjaan. Pekerjaan dimulai dengan membentuk tiang penyangga menggunakan kayu pohon delima. Permukaan kayu diraut dan dihaluskan hingga rapi. Perhatian difokuskan pada batok kelapa sebagai material utama. Bagian permukaannya dibersihkan dan diamplas agar sisa serat yang menempel hilang sehingga setiap memasuki proses pengukiran. Mengacu pada sketsa yang telah dibuat, motif ragam hias kakao mulai digambar pada permukaan batok. Motif ini dipilih karena merupakan salah satu identitas khas Kabupaten Pidijaya yang terinspirasi dari tanaman kakao sebagai komoditas unggulan daerah. Proses berikutnya adalah pengukiran. Dengan menggunakan bor mini, setiap garis motif dikerjakan secara teliti hingga membentuk detail yang rapi. Selain memperindah tampilan karya, lubang-lubang ukiran juga berfungsi sebagai jalur keluarnya cahaya sehingga menghasilkan efek pencahayaan yang artistik. Usai proses pengukiran, permukaan batok diberi warna sesuai konsep yang telah ditentukan. Selanjutnya, cat dibiarkan mengering agar menghasilkan lapisan yang rapi dan lebih tahan lama. Ketika seluruh komponen telah siap, perakitan instalasi kelistrikan mulai dilakukan. Kabel dibalut untuk memperindah dan dipasangkan serta dihubungkan dengan fitting, lampu LED, deklar, serta steker. Tahap berikutnya adalah menyatukan seluruh komponen. Batok kelapa dipasangkan pada tiang penyangga sesuai rancangan sehingga membentuk sebuah lampu hias yang utuh. Sebelum dinyatakan selesai, dilakukan proses finishing dengan memeriksa kembali setiap bagian. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan karya siap digunakan dengan baik. Setelah seluruh tahapan selesai dilalui, beginilah hasil akhirnya. Sebagai elemen desain interior, lampu ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pencahayaan, tetapi juga menghadirkan suasana yang hangat dan nyaman di dalam ruangan. Cahaya yang memancar melalui ukiran motif ragam hias kakao menciptakan permainan bayangan yang lembut, sehingga menambah nilai estetika sekaligus memberikan karakter tersendiri pada setiap sudut ruangan. Inilah hasil karya yang saya persembahkan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi, serta menjadi bentuk apresiasi terhadap kekayaan alam dan budaya Kabupaten Pidijaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.